Bang. Jika Ari Wibowo di Jakarta lepas status tersangkanya, kemarin duka cita yang mendalam membekap hati dan perasaan keluarga Karmadi, lelaki tua 80 tahun yang tertabrak moge Ari Wibowo. Suasana haru sudah terasa ketika jenazah tiba di rumah keluarga di Watu Kumpul, Pemalang, Jawa Tengah. Wajah-wajah yang digelayuti duka berkumpul mengerumuni jenazah saat mobil jenazah tiba dari Jakarta. Suasana kian bertambah haru ketika prosesi pemakaman dilakukan. Tangis keluarga dan juga kerabat tak tertahankan lagi. Apalagi ketika jenazah diturunkan, banjir air mata dan kesedihan. Ya cukup memaksain kok terusan balik. Sekali nih baik, jadi wis urung. Dengan kae, urung kae. Jadi jalu nih, mana nih gini. Macune mandi. Maksudnya di mana sih? Mau nempat. Cari malah. Tak bisa dilukiskan betapa sedih dan pilunya batin keluarga Karmadi melepas kepergian orang yang mereka cintai. Karmadi yang pergi ke Jakarta untuk mengadu nasib pendulang rupiah demi menghidupi keluarga, pulang tinggal jenazah akibat kecelakaan tertabrak moge. Berat memang, tapi mereka pada akhirnya pasrah. Apa yang terjadi sudah menjadi suratan takdir. Tak ada yang tahu rahasia Tuhan akan kematian. Bang. Terus. Dari sini ya. Bukan hanya keluarga Karmadi yang digulung duka mendalam atas kematian almarhum, Ari Wibowo pun juga merasa terpukul ketika motor gede yang ditunggangi menabrak Karmadi hari Senin lalu. Ari Wibowo justru tak lari dari tanggung jawab. Karmadi langsung ia larikan ke rumah sakit dan segera dioperasi karena mengalami pendarahan di otak. Keluarga besarnya pun didatangkan ke Jakarta untuk menjenguk oleh Ari. Semua biaya rumah sakit termasuk operasi dan biaya mendatangkan keluarga besar Karmadi dari Pemalang, Jawa Tengah ke Jakarta semuanya ditanggung Ari. Namun sayang, Ari dan keluarga Karmadi boleh berusaha, tapi soal kematian Allah yang punya kuasa. Dan memang dari perawatan pasien, kondisi pasien memang melemah sehingga meskipun sudah diberikan support dari sisi kedokteran dengan sebaik-baiknya, namun rupanya pasien kemudian meninggal dunia tadi malam. Kalau terpukul pasti terpukul gitu, tapi seperti saya bilang tadi gitu, saya tahu banget adik saya orangnya memang penuh tanggung jawab, hatinya baik, tulus gitu. Maksudnya dia juga bantu keluarga Karmadi bener-bener yang nggak ada pikiran apapun yang lain selain sekedar memang merasa perlu membantu gitu, apapun tanggung jawab apapun itu
entah salah, entah tidak, entah ya memang di hadapan dia ada kejadian itu gitu kan, dia sudah melakukan hal yang benar. Jasad Karmadi kini sudah berkalang tanah, keluarga pun hanya bisa pasrah menerimanya sebagai suratan takdir. Seiring dengan itu, status Ari Wibowo sudah tak lagi menjadi tersangka sebagaimana hasil olah TKP dan CCTV kemarin. Lantas setelah statusnya berubah, apakah Ari akan tetap bertanggung jawab? Sebagaimana diketahui, Ari bukan hanya menanggung biaya rumah sakit, operasi, mendatangkan keluarga, pemakaman hingga tahlil di hari ke-40, tapi juga ingin menjadi orang tua asuh anak Karmadi yang masih berusia 13 tahun dan membiayainya hingga SMU. Janji itu ia sampaikan ketika semua keluarga berada di Jakarta. Sikap Satria Ari Wibowo dengan bertanggung jawab penuh seolah tanpa pamrih. Semua seolah ia lakukan bagian dari keluarga. Tidak mengurangi rasa tanggung jawab saya terhadap Bapak itu, walaupun dinyatakan bersalah ataupun tidak bersalah, saya tetap akan terus membantu. Saya tetap akan menjadi orang tua asuh dari anaknya yang kecil. Karena itu sudah dari awal itu sudah janji saya sudah bilang ke keluarganya, apakah saya ditangkap masuk penjara, apakah saya dinyatakan bebas, itu kan semua tergantung nantinya. Pastinya iya, bukan cuma santunan tapi semua biaya perawatan gitu, dan bahkan juga ke depannya Ari juga berencana jadi orang tua asuh buat anaknya Pak Karmadi yang ternyata masih ada satu yang masih sekolah gitu ya sampai lulus SMA nanti. Pak Karmadi itu masih punya, walaupun usia sudah 80, masih punya anak usia 13 tahun yang memang baru lulus SD, baru mau masuk SMP. Jadi ternyata Pak Karmadi sendiri pun masih punya tanggung jawab. Oleh karena dia sudah, ya tadi siang sih kita bicaranya apapun yang terjadi, kalau memang dia sehat lagi, ya dengan usia segitu lebih baik nggak usah kerja. Tapi apalagi sekarang saatnya sudah dipanggil Tuhan, saya bisa bersedia menjadi orang tua asuh. Semua biaya medis, jadi semua biaya Kak Ari yang atur semua. Mereka datang kemari. Semua, soalnya saya dari kampung emang kenyataan orang nggak punya, jadi saya kesini nggak bawa apa-apa, semua Kak Ari yang tanggung. Mereka datang ke sini nggak mikirin soal makan, nggak mikirin penginapan, cuman mikirin mau ketemu dengan bapaknya, dengan suaminya. Tolong itu jangan disalahartikan, jangan diputar balikan bahwa ini sebagai istilahnya penyogokan atau apa, karena dari awal habis dari sini kita ke Polres. Dari Polres juga Bapak Kasatnya juga menyatakan bahwa hukum adalah hukum. Apa yang terjadi antara kita itu terpisah. Menurutku yang pas nabrak begitu nggak lari dan langsung melakukan banyak hal seperti itu sangat gentleman lah. Sebagai laki-laki pasti salut lah orang melihat tindakan seperti itu. Lepas dari dukungan keluarga korban juga kerabat kepada Ari Wibowo, tadi malam Novita Dewi X Factor memberikan kejutan ulang tahun kepada Alex sang kekasih yang berulang tahun ke-28. Hubungan cinta yang awalnya tak direstui orang tua Novita akhirnya mendapat jawaban saat ia mengikuti X Factor belum lama ini. Lantas seperti apa sukacita dan kegembiraan di momen spesial ini? Saksikan hanya di Intens di segmen berikutnya. Kontras dengan duka Ari Wibowo dan keluarga almarhum Karmadi. Semalam Novita X Factor memberikan kejutan ulang tahun untuk Alex kekasihnya. Momen spesial ini pun menjadi ajang berkumpul dan bergelimang sukacita dan kebahagiaan. Lalu benarkah hubungan yang awalnya backstreet akhirnya baru-baru ini direstui? Seperti apakah suasana ulang tahun Alex semalam?